di Indonesia ini mungkin 200 lah, kurang lebih 200 kepala keluarga yang penanggalannya itu tidak sama dengan pemerintah gitu. Nah, untuk langsung saja kenapa berbeda ya, kita langsung saja kepada intinya kenapa berbeda. Nah, ini mungkin saya kasih gambaran di sini. Nah, ini dari tahun 92 saya tuh menggunakan istilahnya itu mungkin kalau di sini itu hisab ya, tapi kalau di sini kan pakai hisab, hitungan jim, terus AOG. Nah, hisab itu ada perkembangan dari dulu zaman Rasulullah SAW tidak ada hisab sama sekali. Kemudian karena zaman Umar bin Khattab itu banyak muslimin itu keluar dari Madinah, menyebar, daerah muslimin itu menyebar, tempatnya berbeda-beda, berjauh-jauh ke Irak, ke Maroko, ke Maghrib, ke Yaman, sampai ke India, kemana. Maka yang dikatakan hisab urfi, nah hisab urfi itu hisab menurut kebiasaan adat istiadat. Termasuk hisab urfi adalah hisab AOG. Nah, itu kemudian hisab urfi ini awalnya Umar bin Khattab itu mengatakan pokoknya kalau keluar itu 2930 aja. Nah, pas 2930 ini pas 29-nya lihat. Jadi hisab ini dari dulu juga, dari awalnya diperkenalkan oleh Umar bin Khattab itu bukan untuk tanggal, tapi untuk menentukan kapan ru'yah. Jadi tetap nomor satu ru'yahnya. Nah, karena itu perintah Allah di Qur'annya dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW pun begitu. Pada zaman Rasulullah SAW sendiri masih hidup, itu sudah ada hisab. Hisabnya orang Yahudi, kata orang Yahudi itu sama seperti kita, hilal. Semua yang nabinya nabi dari Allah SWT itu tidak ada yang menggunakan syamsiah, semuanya koma, ya, semua. Termasuk Sayyidina Musa, Sayyidina Isa, Sayyidina Ibrahim itu semua menggunakan qamar atau bulan. Dan tanggal 1 masuknya itu selalu adalah ba'da maghrib pas kelihatan hilal. Itu dari dulu itu. Semua nabi tidak apa kecuali. Nah, waktu Islam di Madinah itu Yahudi itu sudah ribuan tahun. Jadi dia sudah punya hisab yang betul-betul persis. Sampai kalau tanggal 30 ya betul kelihatan. Tanggal 29, kalau memang 29 hari bulannya, pas tanggal ke-29 betul kelihatan. Itu hisabnya Yahudi sudah sampai sebegitu. Karena dengan pengamatan kan, dapat, kemudian dicatat. Nah, catatan itu kemudian jadi ada polanya. Pola bulan itu berulang. Kalau di Yahudi itu penanggalan Yahudi itu 16 tahun sekali. Sedangkan Aboge berulang 8 tahun kan ya. Jadi kalau di Aboge ini mungkin belum sempurna karena belum 16. Ya, mungkin kalau 1 kali 8 tahun itu ada yang miss sedikit, kemudian dia pas lagi mungkin, kalau balap saya nggak tahu.
karena belum mendalami. Jadi pada intinya kita mesti perhatikan ini, zaman Rasulullah SAW sudah ada hisab yang persis, yaitu hisabnya Yahudi. Nah, dalam hadis kalau kita tahu, Rasulullah sempat mengatakan kita ini bukan umat yang menghitung-hitung, kita melihat kenyataan gitu. Jadi walaupun Yahudi persis, tetap harus lihat hilal. Nah, jadi untuk digarisbawahi di sini bahwa bedanya apa antara hisab dengan ru'yah, itu sederhana saja. Bedanya adalah kalau ru'yah muslim, kalau hisab wallahu alam apakah muslim atau tidak. Nah, itu bedanya di situ. Nah, kenapa muslim? Karena orang beriman dia melihat tanda-tanda kauniyah Allah SWT, itu kurang lebih. Nah, kenapa pemerintah beda dengan hilal? Ini ada sejarahnya lagi panjang kalau saya cerita. Baru mulai itu di pengamatan saya, studi saya, dan teman-teman juga, kawan-kawan banyak yang studi dari tanggal-tanggal, misalnya tanggal kelahiran. Kalau zaman dulu tuh tanggal kelahiran suka ada bulan Islam. Orang-orang zaman dulu itu suka ada tanggal, misalnya Ramadan tanggal 12 melahirkan atau meninggal. Nah, itu kalau dilihat itu baru mulai ngaco itu tahun 60-an. Tahun 50 ke bawah itu masih benar sesuai hilal. Nah, itu ceritanya panjang. Cuman kalau saya boleh sampaikan di sini agak supaya gampang gitu, mendingan saya kasih lihat apa yang saya pakai dari tahun 89, dari tahun 92. Yaitu contohnya misalnya untuk Ramadan kemarin ya. Nah, Ramadan kemarin itu di Safar, Rabiul Awal. Mau dikasih makan enggak? Cukup? Paham ya? Bahasa yang Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Sya'ban, Rajab. Nah, kalau mau rame sebenarnya kita mulai dari Rajab nih. Ada yang siap sama ini nggak? Ada yang punya data hisab aboge? Ada data hisab aboge? Mas, Ada ya? Nah, ini nih. Nah, ini adalah bahasa Inggris ya, maaf ya. Tapi tak terjemahkan lah gitu. Nah, ini perkembangan hisab itu sejak zaman Umar bin Khattab itu, setelah keluar banyak yang mengalami, ada yang 28 harus men-28kan hari karena udah kelihatan hilalnya. Ada yang harus kebanyakan harus men-31kan pernah gitu. Nah, karena kacau, ketika para sahabat kembali, kemudian diadakan hisab, peraturan hisab yang baru, yaitu kalau sudah pernah tiga kali 30 hari berturut-turut karena nggak kelihatan, karena awan atau apa, 30 hari, besoknya 30 hari lagi karena ketutup, terus bulan berikutnya 30 hari lagi, udah 3 kali, maka yang berikutnya wajib harus 29 gitu. Jadi jangan sampai 30 terus, kalau 30 terus nanti ada 28
kapan. Gitu. Nah itu peraturan yang di kemarin Bapak. Kemudian juga dia ada peraturan baru. Kalau sudah 2 kali 29, maka yang berikutnya harus 30. Kalau sudah kelihatan 29, kelihatan lagi 29, otomatis kalau 29 kelihatan kan, bukan gitu. Kelihatan karena yang pertama hilal, kelihatan sama mata. Orang beriman itu ya sebagai tanda mulainya bulan itu, orang beriman yang melihat dengan mata telanjang bukan pakai teleskop. Ya. Jadi terus kemudian berkembang zaman Umar bin Khattab sampai tabi'in masih banyak yang bisa dipercaya kalau mengatakan saya melihat hilal. Tapi di zaman Umar bin Abdul Aziz, ini Umar sama-sama Umar loh. Umar bin Abdul Aziz itu beberapa generasi setelahnya. Itu pun di daerah Damaskus, ya, Damaskus. Itu banyak laporan palsu. Saya mengaku melihat, tapi dilihatnya di 28. Besoknya lagi saya mengaku melihat di 28 lagi. Nah, jadi karena banyak kesaksian palsu, maka kaum muslimin itu kemudian jadi mendalami falak, menghitung dengan lebih teliti. Nah, kemudian keluar yang namanya imkan ru'yat. Nah, imkan ru'yat itu kalau dalam kaidah bahasa itu mungkin di ru'yat. Bisa diterjemahkan dulu? Benar. Ini saya lihat orang paham semua. Nah, insya Allah. Jadi kriteria imkan ru'yat itu awalnya itu disyariatkan, itu gunanya untuk menolak kesaksian palsu. Ya, yang paling penting nih, ini jangan sampai berubah nih. Ini harus digarisbawahi karena sekarang ini kenapa beda dengan pemerintah? Karena kriteria imkan ru'yat itu untuk mengesahkan yang tidak kelihatan. Ya. Jadi aslinya imkan ru'yat itu untuk membatalkan kesaksian palsu, aslinya itu. Nah, karena gara-gara Saudi ya sok ingin cepat-cepat ikut sama Inggris, sama Barat, ingin modern tanda kutip, ya. Maka ketika dia menang, itu juga menang tuh bukan menang dalam arti menang ya. Itu berarti keluar dari khalifah. Waktu dulu di zaman Ibnu Saud itu pertama kali menguasai sebagai Raja Saudi, yaitu dibantu sama Inggris supaya menang, supaya keluar dari khalifah Islam. Nah ini, nah langsung mereka merubah itu, merubah penanggalan dan berapa. Kalau dulu lebih parah, Nah, itu nanti ceritanya lebih panjang lagi nanti. Nah, cuman sekarang gara-gara Saudi ini ngitungnya itu sempat ngitung di saat ijtima, bukan kelihatan hilal, ijtima. Nah, ijtima tuh di sini nih kelihatannya, ini kelihatan. New moon itu ijtima atau konjungsi, ya. Jadi bulan itu film, tidak kelihatan. Pagi nggak kelihatan, sore nggak kelihatan di hari itu. Nah itu kemarin itu tanggal 11 jam 19 itu di GMT. Tapi di sini jam berapa? Tambah 7 26. Jadi jam 4 tadi, jam 4.05. Tanggal 12 tapi tanggal 12. Nah, ini Februari ya. Dan ini untuk, ini kan ijtimanya nih. Lihat nih. Tanggal berapa?
11 ya. Nah, tapi ini adalah imkan ru'yat, mungkin di ru'yat. Karena perkembangan imkan ru'yat itu sekarang itu udah tambah maju sampai keluar seperti begini. Nah, itu untuk hari Jumat tanggal 12 Februari. Jadi selalu mungkin di ru'yat itu setelah istimewa, nggak mungkin sebelum. Jadi kemarin, nanti besok ini pemerintah ini lucu-lucuan. Tanggal 29 dia kirim rombongan ru'yat, udah pasti ngambil kereta karena belum istimewa. Nanti saya buktikan. Nanti saya belum tidur. Ini nanti saya buktikan ya. Ini aneh nih. Nanti ada cerita lucu lagi yang lain. Ceritanya ketemu sama orang-orang Hindu Bali nanti. Nanti aja. Nah, tanggal 12 saja, ya, tanggal 12 itu, ini kalau gambar ini maksudnya tuh bukan tanggal 12-nya, bukan, ini tanggal 12 ini maghrib. Tanggal 12 maghrib di setiap tempat, misalnya di sini di Jawa. Maghrib tanggal 12 adalah warnanya abu-abu. Ya, abu-abu. Nah, abu-abu apa? Abu-abu itu kemungkinannya itu bisa melihat hilal kalau ada optical aid, itu bantuan alat teleskop. Ya. Nah, kalau di sini di merah hanya lewat teleskop bisanya. Ini bahasa Inggris, ini saya tak terjemahkan gitu. Nah, yang biru ini bisa dilihat hilal kalau dia tidak ada gangguan sama sekali, betul-betul jernih. Nah, bukan hanya orang mendung, bukan orang mendung. Bukan, ini semua ini sampai sini ini kalau mendung ini teleskop juga nggak kelihatan, Pak. Ya. Kalau ada mendung, jadi maksudnya keadaan ideal itu bukan saja tidak ada mendung, tapi betul-betul jernih, nggak ada bersih gitu. Nah, terus baru easily visible, berarti gampang dilihat si hilal itu di hijau. Nah, hijau ini itu baru mulai di negara apa nih? Di Afrika kan. Nah, ini tolong di garis bawahi, ini GMT itu yang garis ini nih. Ini GMT itu titik 0 ya. Setiap kotak ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, kesana kan 12 jam. Kalau dibagi 6 kan berarti satu kotak itu 2 jam. Nah, plus 2 jam ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 jam ke sini berarti kotak-kotak situ juga 2 jam. Nah, yang jadi kasus nih, saya pakai jari aja. Ini tuh gampang kelihatan oleh kasat mata. Di sini ya, 1, 2, 3, kita sampai Jawa. 3 dikali 2 jam berapa? 6 jam. Jadi kalaupun di sini kelihatan tanggal 12, itu maghribnya sini. Maghribnya di Afrika. Maghribnya Afrika tuh misalnya jam 6 sore, tambah 6 jam berapa? Jam 12 malam, berarti di kita berapa? Jam berapa? Sudah lewat Isya. Tengah malam. Berarti kita nggak mungkin kelihatan, harus istiqmal. Jadi mulainya tanggal 1 Rajab itu di sini mulainya, di sini belum mulai. Ya, paham ini? Nah, ini kejadian di 12 Februari. Oke?
Rajab tanggal 1. Ahad. Hari Ahadnya tanggal berapa tapi? Tanggal 12 Februari itu tanggal berapa? Hari apa? Jumat kan? Nah, berarti ini sudah Sabtu. Ya, waktu di sana melihat sudah Sabtu. Udah Sabtu kan berarti harus istiqmah. Nah, sebenarnya Sabtu malamnya mungkin malam Minggu itu baru bisa dilihat. Berarti besoknya baru tanggal 1. Berarti Aboge benar nggak? Benar. Ya, Aboge benar. Nah, Abu ini